pagi, siang, ataupun sore bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian di Dusun Slokatan dan Dusun Bismo. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan sosialisasi terakhir mengenai publikasi wisata. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai publikasi wisata melalui Instagram. Yang pertama, pada fitur Instagram terdapat fitur lokasi yang dapat dimanfaatkan. Fitur lokasi ini adalah fitur yang terlihat pada bagian atas kiriman atau posting atau foto yang sudah diupload, tepatnya di bawah nama pengguna Instagram. Anda dapat menambahkannya pada kiriman sebelum Anda mengirimkan konten, sehingga nanti saat foto terpilih, kemudian pada bagian menuliskan caption atau keterangan pada foto, terdapat pilihan untuk menambahkan lokasi. Kemudian fitur ini juga terdapat pada layanan cerita atau story, dengan cara menambahkan stiker lokasi pada saat membuat cerita Instagram. Selanjutnya, pada saat melakukan pencarian mengenai kata kunci lokasi tersebut, akan muncul cerita dari pengguna lain yang menggunakan lokasi tersebut. Seperti pada gambar ini terdapat gambar merah pada lingkaran lokasi Wonosobo, Jawa Tengah. Nah, di situ kita dapat melihat orang-orang yang membuat story atau cerita yang menambahkan fitur lokasi tersebut. Kemudian setelah mengetahui adanya fitur lokasi tersebut, apa sih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan publikasi wisata? Nah, yang pertama adalah melihat daya tarik. Ketika seseorang mengunggah cerita, di mana ia ingin memberikan gambaran bagi orang lain, terutama bagi pengikutnya, dan menambahkan lokasi tersebut, Anda sebagai pengelola wisata dapat melihat bagian mana sih dalam tempat wisata yang Anda kelola yang menarik atau yang kerap dijadikan konten untuk mengunggah story. Nah, sehingga nantinya Anda dapat misalnya memperbaiki area yang mungkin kurang mendapatkan sorotan atau mungkin semakin menonjolkan area yang selama ini sudah dijadikan sebagai lokasi utama saat seseorang ingin membagikan story pada tempat wisata Anda. Selanjutnya, fitur lokasi itu juga berfungsi sebagai panduan. Sebagai contoh, ketika seseorang mengunjungi mata air Mudal dan menggunakan fitur lokasi, maka pengikut orang yang melihat cerita atau story tersebut dapat kemudian mengeklik fitur tersebut dan membuka lokasinya dan melihat bagaimana cara mereka bisa sampai ke wisata mata air Mudal tersebut. Nah, oleh karena itu penting bagi pengelola wisata untuk menggunakan lokasi secara presisi, sehingga pengikut-pengikutnya dapat melihat lokasi tersebut dan berkesempatan untuk mengunjungi lokasi wisata tersebut juga. Selanjutnya terdapat fitur tagar atau hashtag. Fitur tagar ini adalah simbol yang berbentuk seperti ini atau seperti pagar. Nah, simbol ini digunakan untuk mengumpulkan topik tertentu saat menuliskan keterangan atau caption pada foto atau kiriman Anda. Nah, kita juga bisa melakukan pencarian hashtag melalui fitur pencarian yang nanti akan menghasilkan pencarian seperti ini atau seperti ini, jembatan gantung. Nah, hashtag ini sendiri seringkali digunakan beragam, misalnya untuk topik-topik yang umum seperti jembatan gantung ini, maka Anda dapat menemui berbagai jembatan gantung, tepatnya berbagai jembatan gantung di Indonesia karena menggunakan bahasa Indonesia, tanpa spesifik, misalnya bukan jembatan gantung Wangan Condong yang ada di Slokatan, seperti itu. Kemudian setelah mengetahui fakta-fakta tadi, bagaimana cara memanfaatkan fitur tagar? Yang pertama adalah membuat tagar khusus, seperti yang tadi sudah dilihat, mungkin penggunaan
tagar secara khusus, misalnya mata air mudal dibuat jadi hashtag atau tagar mata air mudal Selukatan, seperti itu untuk lebih spesifik. Atau apabila terdapat acara atau seremonial khusus yang dibuat di tempat wisata nanti, bisa dengan menggunakan tagar tersebut. Gunakan tagar sebagai pemilihan topik yang jelas dan singkat. Sehingga ketika nanti pengunjung mendatangi tempat wisata tersebut, pengunjung juga dapat menggunakan tagar tersebut. Selanjutnya, setelah pengunjung menggunakan fitur tagar tersebut, Anda juga dapat berinteraksi dengan pengguna. Seperti yang tadi sudah diketahui, penggunaan tagar dapat dicari melalui fitur pencarian di Instagram. Kemudian Anda dapat menyukai atau like kiriman dari pengunjung yang menggunakan tagar tersebut sebagai bentuk interaksi. Dalam hal ini tentunya interaksi yang dilakukan adalah dengan menggunakan akun resmi. Dan mungkin juga bisa ditambahkan dengan berkomentar seperti terima kasih sudah mengunjungi, atau komentar lain yang secukupnya saja, jadi tidak perlu berlebihan, karena itu juga kiriman pribadi dari seseorang, seperti itu. Selanjutnya, pada akun resmi wisata, Anda juga dapat mengikuti tagar atau hashtag yang digunakan, seperti pada foto di samping terdapat opsi follow atau mengikuti. Nah, sehingga ketika nanti Anda membuka beranda, Anda dapat melihat semua kiriman yang menggunakan hashtag itu sekaligus dan memudahkan Anda untuk melakukan observasi bagian mana yang lebih sering untuk diunggah oleh pengunjung atau bagian mana yang membuat pengunjung berkesan, seperti itu. Selanjutnya mengenai jam tayang. Mengenai jam tayang ini perlu diperhatikan dengan baik, sehingga bisa menjangkau lebih banyak orang. Untuk jam tayang yang tepat, biasanya perlu dilakukan survei terlebih dahulu. Misalnya, bagaimana kebanyakan pengikut akun Instagram kita. Mungkin kalau dalam akun resmi objek wisata, nanti akan yang sangat ramai itu ada pada musim liburan, seperti itu. Mungkin di akhir tahun, atau di pertengahan tahun saat liburan sekolah, seperti itu. Mungkin nanti bisa lebih semakin sering untuk mengunggah konten atau kiriman gambar pada hari-hari tersebut. Terdapat juga jam tayang untuk waktu. Nah, dalam hal ini bisa disesuaikan juga. Mungkin kalau objek wisata mata air mudal dibuka pada pagi hari sampai sore katakanlah. Sehingga nanti mengunggahnya pun disesuaikan. Misalnya pagi hari mengunggah kiriman mengenai ajakan untuk datang yuk ke objek wisata ini, dibuka dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian apabila ingin mengunggah sore hari, mungkin jam orang-orang pulang kantor, nah itu bisa berisi ajakan untuk mengunjungi keesokan harinya atau fakta-fakta penting yang membuat orang ingin mengunjungi tempat wisata tersebut. Nah, setelah mengunjungi jam tayang efektif ini, nantinya akun resmi bisa menggunakan patokan ini sebagai jadwal untuk mengunggah konten secara rutin. Hal ini dapat membuat program dari Instagram tersebut memprioritaskan konten kita. Nantinya pengikut juga akan terhibur karena akun kita yang juga cukup aktif. Tapi tetap diingat untuk tidak berlebihan. Jadi tidak setiap saat kita harus mengunggah kiriman, karena itu juga mungkin akan mengganggu pengikut-pengikut yang tidak ingin melihat konten kita secara terus-menerus dan akan membuat mereka bosan, seperti itu.
Selanjutnya terdapat iklan Instagram. Fitur iklan atau sponsor pada Instagram biasanya muncul saat pengguna sedang melihat beranda atau cerita Instagram. Iklan yang dimaksud itu berupa konten yang muncul dari akun yang tidak diikuti. Kemudian, siapa yang dapat memasang iklan? Akun yang dapat memasang iklan adalah akun bisnis Instagram. Akun bisnis Instagram memungkinkan pemilik akun untuk menjangkau lebih banyak audiens atau pengikut dengan melihat profil mereka. Selengkapnya mengenai akun bisnis Instagram dapat dilihat pada akun YouTube kami, berada di video lain. Seperti itu. Seperti ini nanti kurang lebih akan muncul, jadi di bawah nama akun resmi wisata akan terlihat keterangan sponsor atau iklan sebagai berikut, seperti pada kiriman atau pada story. Baik, sekian rangkaian video dari publikasi wisata. Atas perhatian yang diberikan, terima kasih. Dan semangat selalu untuk meningkatkan potensi wisata yang ada di Dusun Sulukatan dan Bismo. Terima kasih.